Apa kabar para ojol-ojol, khususnya ojol-ojol gosen yang selalu memperhitungkan jarak dan juga memikirkan jarak, takut rugi dengan jarak ya, mungkin 1 kilo lebih atau enggak sampai 2 kilo, tapi komplain dengan jarak dan rugi jarak yang mengakibatkan minta komplain dengan barang dan akhirnya tetap bawa barang itu tapi merasa dirugikan dengan jaraknya, lalu kena bintang 1, berujung kena notif suspend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun my bro kalian menonton kembali video ini. Kita akan bahas lagi tentang masalah ojol-ojol khususnya ojol paket atau ojol gosen atau Grab Express atau minimal ojol kurir, yang mana salah satu layanan dari ojol adalah ojol paket. Dan ini para ojol-ojolnya kena suspend bintang 1 dan memperhitungkan jarak, ya mengakibatkan si ojol ini pun akhirnya kena bintang 1, kena suspend, dan bisa-bisa juga kena PM. Apa masalah abang-abang ojol-ojol ini kena? Yuk kita buka slide berikut ini. Ya, ini dari Wingi, kita ambil dari Liok, Lika-Liku Ojol dan Customer. Anda terkena sanksi karena terindikasi tartib cek. Nah, dia kena sanksi tartib cek. Kita bacakan. Permisi bang, mau nanya soal suspend tartib cek. Kronologinya, titik aplikasi sama, alamat sebenarnya selisih 1,9, hampir 2 km. Sudah menghubungi customer, aneh bilang saya ke sana kalau saya yang dirugikan. Terus dia bilang suruh return. Pas aneh mau jalan ke selar, customer nggak enakin banget, seolah-olah driver atau ojol-ojol nggak mau ngantar dengan kata-kata bikin orang kesal via chat, via WhatsApp. Setelah aneh return, aneh respon balik, introspeksi diri, bukannya mikir malah menghina lah, ngancem lah. Kira-kira biar aplikasi on lagi datang ke kantor apa diemin aja ya? Aplikasi suka sepihak kalau masalah beginian, asal suspend padahal customer banyak yang nyolot. Ini dia, kena bintang 1 dengan alasan telat jemput, enggak dijemput, plat nomor beda, drivernya ojol-ojolnya beda, rutenya enggak sesuai, ngebut, melanggar lalu lintas, nyetir membahayakan, enggak fokus, minta uang lebih, tidak ramah, melakukan pertengkaran verbal dan melakukan pelecehan atau intimidasi. Ini sarannya buat abang ini ya, lo nggak pernah main multisen kali ya. Lo tau kan yang 3 paket itu mengambilnya jaraknya titik 1 ke titik 2 bisa 2 kilo 3 kilo, lalu ngantar berbeda-beda, ngambilnya juga beda-beda. Kalau dengan permasalahan jarak jemput dari titik lu tuh cuma 2 kilo, nggak nyampe 1,9, ambil aja. Kecuali barangnya gede, barangnya berat dan over kapasitas ya, dan itu pun bolehlah lu cancel di depan tempat lu ngambil. Tapi sekiranya lu mau ambil, atau kalau nggak mau ribet, cancel dari awal, nggak usah mempertanyakan jarak, nggak usah hitung-hitungan jarak 2 kilo itu ya. Kecuali lu udah tahu tempatnya kayak mall yang masuk turun gedung, apartemen yang masuk turun gedung, barangnya gede, ngangkatnya itu kayak ngangkat karung. Nah, dan takutnya motor hancur, motor rusak, motor spekboard dan sebagainya, berat barangnya itu lebih dari 20 kilo dan lain sebagainya, atau barnya gede susah diikat, belum lagi keadaan di jalan ya, masuk gang-gang sempit, apakah muat, ataupun masuk jalan-jalan kena hujan, takutnya kayak ada yang bawa TV itu dari Mangga 2 ya, Glodok atau lain mana, pokoknya tempat elektronik lah, ngantar ke Bekasi, Jati Asih di perbatasan Jakarta Bekasi, hujan gede, kardus TV-nya hancur, basah. Takutnya TV-nya hancur, TV-nya basah, apakah si abang-abang ojol ini wajib ganti? Aplikator mana mau tahu, penting lu udah kasih orderan. Dan setiap yang komplain, yang disalahin siapa? Ya abang ojol-ojolnya. Ya, jadi lu sadar diri aja, kita para ojol-ojol ini sadar diri aja. Kalau lu suka lu ambil, kalau enggak lu tinggalin.
Ya, jangan pernah ngedumel tentang masalah ini, jangan pernah membanding-bandingkan masalah zamannya Nadim, zamannya si Catherine, zamannya si Kevin tuh Gojek ya, atau di Grab atau di Maxim atau presiden lu siapa gua nggak tahu. Jangan banding-bandingin. Karena sekarang orang itu perang siapa yang paling murah, layanan paling bagus, pelayanan paling murah, yang paling cepat dan gacep. Dan sekarang karena banyaknya ojol-ojol, banyaknya pengangguran, banyaknya orang putus kerja, kena PHK, akhirnya mau nggak mau jadi ojol-ojol ya. Mereka nggak kayak dulu. Kalau dulu membaikin ojol-ojol, bahkan ojol-ojol rela resign dari kantor, sarjana S1 rela keluar dari ojol demi penghasilan yang gede. Tapi sekarang lihat, dengan banyaknya ojol, akhirnya apa? Ya dia ngasih, lu gue kasih job, lu kasih kerja, ambil syukur, kok nggak ya sudah. Maka sekarang di DKI Jakarta banyak para ojol-ojol, bahkan ratusan ojol memburu balai kota untuk melamar kerja menjadi PPSU. Dimana pekerjaan itu tidak mencantumkan batas usia. Jadi buat kalian di Jakarta, apakah mau melamar jadi PPSU karena udah capek di ojol, karena pendapatannya jauh menurun, silakan datang ke balai kota, mumpung masih ada kesempatan. Ya, mau merubah nasib, silakan datang, lengkapi berkas-berkas, melamar jadi PPSU di balai kota khususnya untuk wilayah DKI Jakarta. Oke, salam satu aspal, adios amigos and ciao. Assalamualaikum.